Wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cucuran rahmat taufik hidayah inayahnya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melangkahkan kaki menghadiri memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, walaupun yang datang tidak sebanyak apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita selalu umat Rasulullah yang selalu tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man sholla alayya sholatan wahidatan shollallahu alayhi asra biha. Barang siapa yang baca sholawat satu kali, Allah memberi rahmat 10. Luar biasa, rahmat kasih sayang. Jadi seusia kita harus sering-sering baca sholawat. Dan pertama yang utama yang saya hormati, Al-Mukarram Bapak Ustadz Dani Aki, Bapak Ustadz Warna, dan juga Ketua Paguyuban dan Yayasan Bapak Dadang Ahmad Hidayat, serta alhamdulillah kita semua pengurus, ya, baik sekretaris, bendaharanya, tapi nggak hadir bendahara 2, dan juga pendiri yayasan Bapak Ahmad Nazib, dan juga yang lainnya, pengurus, ada pengawas, dan juga senior kita. Alhamdulillah tamu kita bisa ketemu silaturahmi Bapak Haji Lutmiarso. Alhamdulillah beliau sehat. Bapak Kasmin, ya, luar biasa. Dulu sempat ketemu masih ngurusin kantor polisi, ya. Alhamdulillah udah berapa tahun itu, ya. Ini kayaknya Bapak Suyadi juga, alhamdulillah nih di luar. Alhamdulillah, mungkin ini jalan. Bapak Karno, ya, ada Pak. Alhamdulillah saya waktu misi khotib Jumat di masjid apa tuh Pak? Yang di Menjangan, ketemu beliau, katanya beliau temannya Pak Bowo Suwarjono. Memang dunia ini kecil gitu. Kemarin kita naik taksi juga ketemu temannya Pak Bowo juga. Allah. Saya ngisi khotbah Jumat di daerah Bintaro, Perigi, ketemu Pak Ratno. Jadi dunia ini kecil juga rupanya. Waktu ngisi di daerah Legoso ketemu Pak Triaman gitu. Jadi rupanya sekarang saya sering keliling-keliling seluruh Tangerang Selatan dan juga Jakarta Selatan, kebetulan menggabung media dakwah Al-Khairah. Jadi usia yang sepuh ini alhamdulillah masih bisa buat dakwah. Tapi pertanyaannya kok bisa jadi ustadz gitu, ya. Dulu masa mudanya banyak belajar Pak, belajar nahwu sorofnya, belajar masuk tafsirnya, masa mudanya gitu. Jadi alhamdulillah berkah. Tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya bapak-bapak, ada ibu-ibu juga, alhamdulillah, ya, kehadirannya. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan. Ansarahu ayyusatolahu fi rizki ayyusa'alahu fi fayasir rahimah. Barang siapa yang silaturahmi akan dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezeki. Fayasir rahimah, artinya bawa rezeki. Alhamdulillah. Tadi mungkin menambahkan peringatan Isra Mi'raj
Tadi sudah panjang lebar, mungkin yang belum disampaikan saya menambahkan. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra dari kata saro, perjalanan di malam hari. Mi'raj, naik, cuma naiknya ini adalah bisa berbentuk tangga, tapi Nabi Muhammad lewat yaitu buruk, gitu kan. Yang ayatnya tadi surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra, Maha suci Allah memperjalankan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, dengan hambanya, berarti ruh dan jasad. Jumhur ulama mengatakan mayoritas adalah ruh dan jasad. Karena Nabi waktu sedang tidur bangun, malaikat Jibril turun menemui Nabi, bahkan dadanya dibelah. Akhirnya dicuci hatinya Nabi, diisi ilmu hikmah dan juga iman. Setelah itu baru diajak perjalanan tadi. Isra artinya perjalanan darat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, malam, minal, dari Masjidil Haram, minal masjid, dari apa artinya masjid? Asal dari kata sajadah, sujud. Masjid tempat sujud, gitu. Sholat, musola tempat sholat. Jadi kalau asal katanya sajadah, makanya sajadah ya. Dari makanya disebut masjid tempat sujud. Dari masjid ke masjid ke masjid, luar biasa. Nah kita pun begitu Pak. Insya Allah dari masjid ke masjid, meninggal dibawa ke masjid. Tapi jangan seperti ayam gitu kan. Ayam waktu masuk masjid, waktu hidup diusir, tapi waktu disembelih buat selamatan, buat tasyakuran masuk masjid. Jadi orang nggak pernah sholat, ya kan, nggak pernah sholat, tapi begitu meninggal minta dibawa ke masjid. Di depan lagi tempatnya, gitu. Luar biasa. Karena fardu kifayah. Fardu kifayah itu apabila satu kampung nggak mensolatkan, semuanya dosa. Jadi kita ini ustaz pun juga harus melaksanakan fardu kifayah itu biar satu kampung nggak dosa. Walaupun kadang-kadang jenazahnya kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Itu minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa perjalanan itu Pak 1.500 kilo. Itu kan. 1.500 kilo itu ditempuh kalau pakai unta kurang lebih 1 bulan. Kenapa perjalanan ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa secepat itu? Karena burung itu digambarkan binatang yang kurang lebih hampir sebesar keledai, lebih kecil. Langkahnya itu seperti pandangan kita. Bayangin Pak, kalau kita di tanah kosong memandang itu mungkin dari sini bisa sampai Ciputat, itu langkahnya. Ya kalau kita memandang ke atas bisa melihat bintang, berarti betapa cepatnya itu. 1.500 kilo kalau dikatakan sampai Banyuwangi mungkin ditempuh kendaraan bisa berapa jam? Rasulullah hanya sekejap. Tadi udah disampaikan, begitu sampai minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, tentunya di sana dalam perjalanan. Tadi udah disampaikan, akhirnya naik Mi'raj, ketemu Nabi Adam pertama. Dibuka langit pertama, ditanya. Di sana ditanya bahwa Nabi Adam ini Nabi yang pertama, ya kan? Marhaban, selamat datang. Bil akhir soleh, saudaraku yang soleh. Tuh, luar biasa tuh. Nabi Adam menyambut tuh. Marhaban, selamat datang. Bil akhir soleh, saudaraku yang soleh. Nabi yang soleh, Nabi yang soleh. Akhirnya naik lagi, langit kedua. Ketemu Nabi Isa dan Yahya. Sama pertanyaan begitu. Apakah diperintah oleh Allah? Betul. Dibuka pintu langit. Kita hanya hakul yakin. Apakah ada langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima? Tadi sudah dibahas. Langit ketiganya ketemu Nabi Yusuf. Naik lagi ketemu Nabi Idris. Naik ke keempat lagi Nabi Harun. Yaitu ke Nabi ke-6 Nabi Musa. Baru ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim nyender. Di sana ada namanya Masjid Baitul Ma'mur. Sekali masuk di masjid itu 70.000 malaikat dan tidak kembali lagi. Luar biasa malaikat itu jumlahnya.
akhirnya naik ke Sidratul Muntaha. Nah ini tadi surat Al-Isra dalil mengenai Isra-nya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi kalau Mi'rajnya di surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Indah Sidratil Muntaha. Itulah Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya. Ya, luar biasa. Nah artinya dalam perjalanan ini tadi sudah dibahas bahwa Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Landasannya mana? Tadi sudah disampaikan surat Al-Baqarah ayat 43 dan surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Surat Al-Baqarah ayat 43-nya wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar rakiin. Ini yang jadi landasan untuk sholat berjamaah. Wa aqimus sholat, dirikanlah sholat, wa atuz zakat, tunaikan zakat, warka'u ma'ar rakiin. Rukuklah bersama-sama orang rukuk. Tapi mohon maaf nih, Imam Syafi'i sholat jamaahnya sunat muakkadah. Imam Ahmad bin Hanbal sholat berjamaahnya wajib. Mohon maaf nih, kita khususnya di NU itu ketinggalan. Masjid-masjidnya sholatnya kalau subuh cuma satu shot 2 baris. Coba kita lihat di Muhammadiyah, mohon maaf, kita lihat Bintaro yang sektor 5 sekarang tuh full Pak sholatnya. Kenapa? Karena tadi mengambil wajib. Nah kita ini nyantai Pak dengan sholat di rumah aja ya, sholat sendiri 1 derajat, sholat di masjid 27 derajat. As-sholatu jama'ah afdalu min sholati fardhi bi sab'in wa isrina darajat. Barang siapa yang sholat sendiri itu pahala 1 dan sholat berjamaah 27 derajat. Masa kita nggak kejar? Apalagi usia-usia kayak kita Pak ya kan? Subuh bangun, kita subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di jalan ya kan? Maghrib kecapean, ya udah disolatkan ya. Apalagi mohon maaf nih kerjaannya jadi pilot, dapat dari bandara jam 3 belum masuk sholat asar, dapat Cibubur ya kan, dapat Cibubur sholat asarnya hilang, sholat maghribnya hilang. Mohon maaf nih, sebagai pilot masih banyak salah, banyak dosa. Bahkan teman kita begitu mangkal di Krista, antrinya luar biasa. Begitu panggil 1 airport yang tadinya sholat Allah Akbar kabur Pak, karena antrian nomor 1 luar biasa. Sholat itu berat ya. Wasta'inu bisobri was sholat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Illa alal khosiin, kecuali orang yang khusyuk. Berat Pak khusyuk itu. Nah ini jaminan orang khusyuk ini luar biasa, berat. Allahu Akbar. Bagaimana caranya? Coba kalau mohon maaf yang sudah haji, yang sudah umroh, ada seorang ulama tasawuf, kalau kamu sholat seolah-olah ngadeplah ke Ka'bah. Kita kalau sudah pernah umroh, sudah pernah haji, bisa bayangkan Pak, kita sholat di sini, roh kita bisa seolah-olah ngadap multajam. Itu enaknya umroh. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya bisa umroh dan haji ya. Bagaimana bapak membayangkan Masjidil Haram, Ka'bah kalau belum pernah umroh? Coba ini bapak-bapak kalau lagi sholat Allahu Akbar, depan kita Ka'bah, seolah kita ke multajam. Terus depan kita ini surga, belakang kita neraka, kanan kita malaikat Israel, ya kan? Wah, jangan-jangan baru sholat dicabut oleh malaikat. Khusyuk. Tapi khusyuk itu susah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang mukmin yang khusyuk dalam sholatnya. Yang khusyuk itu begini Pak. Ayat surat Al-Mu'min ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun.
Jadi orang yang khusyuk itu sebenarnya bukan melupakan kewajiban. Rasulullah saat sholat, cucunya Hasan dan Husain lagi naik di lehernya, Rasulullah diangkat cucunya. Ingat, gitu. Khusyuk yang sebenarnya itu sebenarnya menjauhi perbuatan keji dan munkar. Apalah artinya tadi khusyuk Allahu Akbar sampai mohon maaf. Kita belajar zikir kalau ikut-ikut majelis torekot atau zikir tasawuf yang namanya jadab itu sampai lupa diri. La illallah. Tapi begitu besoknya istri orang dibawa kabur, duit orang dibawa kabur, kotak amal dibawa kabur. Ya dosa. Justru di sini tadi ayatnya sebenarnya wa aqimis sholati inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa orang yang pada Allah bilang dirikanlah sholat, qaimun dari kata berdiri, bukan fa'ala mengerjakan, mendirikan. Berarti kalau mendirikan menegakkan, ya kan? Insya Allah aman. Artinya kalau Allah bilang wa aqimis sholati inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa kita kadang-kadang ketemu perempuan yang bukan mahramnya masih kita ajak salaman? Benar nggak benar nih? Rasulullah sepanjang hidupnya kalau ketemu wanita bukan istrinya, bukan anaknya, nggak mau salaman Pak, cuma begini. Loh kita kebudayaan kita malah tangannya diremes lagi ya. Dosa itu dosa kecil. Nah ini yang luar biasa umatnya Rasulullah. As-sholawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhan ila ramadhani kafaratul lima bainahunna man lam tufsal kabair. Itu luar biasa umat Rasulullah. As-sholawatul khamsu, sholat 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'at, dari Jumat ke Jumat berikutnya. Jadi sholat 5 kali sehari semalam. Sholat Jumat sepekan. Wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan kafaratul lima bainahunna malam tufsal kabair, maka akan menghapus dosa-dosa. Artinya dosa apa Pak? Jumhur ulama menariknya dosa kecil. Kita melihat, mohon maaf nih penumpang sebagai pilot begitu pakai rok pendek kita spion malah diarahkan. Ini ada yang DM. Artinya luar biasa, ini Allah mengampuni. Ramadan diampuni juga Pak. Ini umat Rasulullah. Jangan khawatir dosa itu tercatat tapi sudah dihapus. Gitu loh Pak. As-sholawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati, Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa puasa Ramadan dengan iman berharap pahala, diampuni dosa yang lalu. Luar biasa umatnya Rasulullah. Jadi andai kata kita dulu, mohon maaf, yang ngamak minum kopi warungnya Pak Haji Nurmiarso nggak bayar, ya kalau ketemu minta maaf. Di bandara kopi 2, gorengan 5, bilang 1, itu kan dosa, ya kan? Nah itu Pak Dadang ketawa sih itu kan, apalagi pilot begitu ya, tarso bayarnya gitu ya. Padahal Rasulullah saat ada jenazah di depan, wahai sahabat, apakah si Fulan bin Fulan punya utang? Ada ya Rasulullah, 2 dirham. 1 dirham itu kurang lebih 3 juta kalau sekarang ya nilainya. Saya tidak akan menyolatkan, silakan sahabat menyolatkan. Itu utang Pak. Jadi hati-hati yang punya utang. Jadi kalau punya utang, Rasulullah itu pelajaran. Akhirnya sahabat bayar, ya Rasulullah saya yang akan bayar. Akhirnya disolatkan. Utang, hati-hati mengenai utang. Mau kopi, mau gorengan, utang ini dan itu, handphone dan sebagainya. Tapi Allah memberi kesempatan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hei orang-orang beriman, taubatan nasuha, Allah menerima taubat nasuha. Apa maksudnya taubat nasuha? Contoh kita yang tadinya colak-colek wanita, bawa wanita lain, kalau busik membawa wanita lain gitu kan. Yang berbuat maksiat zina kita jauhi.
Allah akan mengampuni. Tobat artinya begini Pak, kita tidak mengulangi lagi. Kita tadinya minum-minuman, nggak minum lagi. Tapi ada yang kemarin minum, nyoba yang sudah taat, udah zikir, begitu minum, jelek masuk rumah sakit katanya itu ya. Tapi nggak tahu namanya, saya nggak tahu. Dikasih pelajaran gitu. Ada yang cerita katanya udah tobat, udah zikir, begitu di warungnya, opung katanya ada yang minum lagi katanya. Oh begitu ya. Kasih pelajaran. Allah kasih pelajaran seperti itu. Saya ingat Pak, dulu ngundang di Torolis, kita undang ke Pul Bluebird, ya kan? Beliau cuma menceritakan, begitu sudah tobat, pergi ke Bandung. Begitu ke Bandung ketemu komunitas artis, kasih minum lagi. Begitu minum dapurnya kebakaran. Nah, ini hati-hati ini yang sudah tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Bersyukur kalau istrinya kalau sudah pada tobat gitu ya. Nah ini tamsil ya, saya sampaikan tamsil atau ibroh Pak. Ini ada kaitannya. Rasulullah diperlihatkan oleh malaikat Jibril yang sangat luar biasa. Ada daging busuk dimakan, ada daging seger nggak dimakan. Ya Jibril, apa itu ibroh, apa tamsil, apa wahai malaikat Jibril? Hei Muhammad, itu tandanya adalah umat yang dulu melakukan perbuatan zina kepada wanita yang bukan haknya, sedangkan dia punya istri. Rasulullah diperlihatkan begitu Pak, tamsilnya. Ini kalau cerita masalah soal tidak, memang diceritakan beberapa perjalanan tadi Rasulullah berapa kejadian. Jadi ada orang makan daging busuk dimakan, sedangkan daging yang enak nggak dimakan. Ditanya, wahai Jibril, ini tamsil apa? Tanda-tanda kesalahan apa? Itulah, hei Muhammad, tanda-tanda orang yang dulunya sering melakukan perbuatan zina pada dia punya istri. Jadi kalau kita melihat wanita lain, melihat orang lain cantik, pulanglah kalau ada istri. Yang repot yang udah punya istri kan? Ya, jadi kalau kita melihat wanita cantik di luar, kita muncul syahwat, pulanglah ke rumah. Karena fitrah Pak, Nabi Yusuf luar biasa ganteng, dijebak oleh Zulaikha di kamar. Begitu ditarik sebagai manusia Nabi saja muncul nafsu, tapi dia takut pada Allah. Cuma nggak mau melakukan perbuatan, takut pada Allah. Nabi Yusuf sebagai Nabi aja muncul sifat sahabat, tapi karena dijaga oleh Allah. Nah kalau kita apa yang kuat gitu loh, ada wanita cantik, kaya lagi kan, punya jabatan lagi, ngajak nikah lagi, istri guys, amat lagi katanya, kasihan istri gitu. Itu luar biasa. Itu tamsil pertama. Ada tamsil lagi Pak. Rasulullah diperlihatkan panen. Kalau di sana kan panen kurma, habis panen dipetik lagi, panen padi dipetik lagi, tumbuh lagi, panen lagi. Ternyata ditanya lagi, wahai malaikat Jibril, apa ini lagi tamsil ini? Ibroh apa? Inilah orang yang sodako. Sodako itu pahalanya ngalir terus. Artinya tamsil seperti itu. Terus ada yang lidahnya, tamsilnya lidah julur dipotong lagi, tumbuh lagi dipotong lagi, tumbuh lagi dipotong lagi. Ya Jibril, apa tamsil apa ini yang terjadi? Hei Muhammad, itulah umat engkau, umat-umat yang terdahulu yang sering menggunjing, mencaci maki, berdusta. Hati-hati. Jadi cukup banyak tamsil. Dan juga diperlihatkan Rasulullah saat masuk ke surga diperlihatkan, yaitu daunnya seperti kuping gajah, buahnya seperti tempayan, luar biasa. Surga berarti kalau ada orang bertanya, pernah ditanya kita, apakah surga itu sudah ada? Sudah ada surga, karena perjalanan Isra Mi'raj Nabi diperlihatkan surga dan neraka. Ini cukup banyak tamsil-tamsil, artinya kita bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa perjalanan kita tadi sholat
jangan ditinggalkan. Karena kita dari sholat ke sholat, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, dari masjid ke masjid. Artinya sholat 5 waktu jangan tinggalkan. Kita banyak tobat. Nah, tobat itu berbeda dengan istighfar, ya kan? Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ila Allah, tobatlah kepada Allah, fastaghfiruh, beristighfarlah, fa inni, aku melakukan tobat. Ya ayuhan nas, tubu ila Allah, fastaghfiruh, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, tobatlah pada Allah dan beristighfarlah. Tidak, kita suruh tobat, gak melakukan lagi perbuatan dosa besar, zina, judi, minum-minuman, menzolimi orang, ngambil harta orang. Itulah kalau kita bahas mengenai orang muflis, orang bangkrut. Nah, di sini artinya tobat dan istighfar. Kita banyak baca istighfar, astagfirullah, 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 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau sayyidul ifaq, Allahumma anta rabbi. Tapi kita masih berbuat dosa. Jadi yang ideal kita tobat dan istighfar diimbangi. Rasulullah sehari semalam 100 kali. Nah, ini bapak-bapak, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bahwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang sangat luar biasa. Oleh-olehnya sholat 5 waktu, dan usia kayak kita jangan ditinggalkan sholat. Mudah-mudahan apabila kita meninggal dimanapun berada, walaupun gak disolatkan, mungkin kita meninggal di pesawat, meledak pesawatnya, namun kalau kita sudah sholat, itulah husnul khotimah. Tapi jangan dibalik, Pak. Ini kadang-kadang mudah-mudahan meninggalnya husnul khotimah. Sebenarnya husnul khotimah itu baik di akhir itu doa. Mudah-mudahan orang yang meninggal nggak perlu diucapkan husnul khotimah. Kita doakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Kalau laki-laki Allah maghfir laha warhamha wa'fu anhu. Kalau masih hidup, mudah-mudahan kita meninggalnya nanti husnul khotimah, baik di akhirnya. Mudah umat Islam mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, Pak. Tapi ini buat siapa? Kalau orang yang baru, Rasulullah ada anak muda, bapaknya Yahudi, anak muda ini sakit sakaratul maut. Rasulullah diundang. Begitu diundang, diajarkan bacalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu meninggal bisa mengucapkan, berarti dia masuk Islam. Rasulullah senyum. Bisa masuk surga karena baru masuk Islam. Dan kalau kayak kita lahir sudah Islam, ya kan, sampai meninggal Islam, sebenarnya luar biasa kita tuh. Dapat surganya juga kelas, karena surga kita kan surga yang Firdaus kan, luar biasa. Kalau ibadahnya baik ditinggalkan. Nah, itu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa itu hikmah dari Isra Mi'raj tadi disampaikan Ustaz Dani panjang lebar, dan tentunya kita terima kasih. Mohon maaf, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Mungkin dari para jamaah itu ada masalah pribadi atau masalah umum